haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Pegunungan Tengger yang biasa dikenal sebagai Gunung Semeru. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di belakang saya ini ada Gunung Batok, Gunung Bromo, beberapa gunung kumpul di sini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, udara di sini dingin. Makanya saya pakai topi yang begini, warna kupluk, iya kan, karena dingin. Dan Indonesia ini keren, Indonesia ini luar biasa, saudara, ya kan. Di masa pandemi ini tetap Indonesia bersinar, saudara. Saya lihat pemandangan-pemandangannya tetap indah, bukit-bukitnya tetap hijau, dan bunga-bunganya tetap berseri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selalu ada alasan untuk bersyukur. Meskipun kita juga selalu ada alasan untuk kecewa, untuk tertekan, untuk panik, untuk stres. Tapi kecewa, panik, dan stres tidak pernah menolong kita. Tapi kalau kita bertabah hati untuk kuat, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasanya saya berdosa banget kalau ada di Gunung Bromo tapi tidak berbagi sukacita. Saya sempat bersama istri foto-foto juga, lalu menikmati pemandangan. Dan ini saya mau berbagi buat setiap saudara, sehingga sungguh program ini menjadi kebersamaan. Karena ingat, program Kamu Hebat bukan punya saya hanya pelayan di program Kamu Hebat, tapi ini milik saudara. Karena itu saya harus berikan yang terbaik buat setiap saudara sekalian, dan termasuk ketika saya ada di Gunung Bromo ini berbagi sukacita bersama dengan saudara, sukacita saya bersama dengan istri saya, karena di sini hanya boleh naik hardtop, nggak boleh naik kendaraan lain, dan kuda, saudara. Tetapi lagi sepi kuda, jadi saya juga cari-cari kuda, belum ada, saudara, ya kan. Sementara saya harus kembali ke Jakarta, ya kan, untuk kembali melayani saudara sekalian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat jadi firman Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Meskipun di tengah pandemi, kita harus tetap bertabah hati, karena awan selalu indah, dan langit selalu biru, dan gelombang tetap selalu ada di pantai. Semua tetap indah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bunga-bunga tetap bermekaran. Mari kita lihat hal-hal yang indah di balik situasi pandemi ini. Nah, 2 Tawari pasal 17 ayat 1-9 bilang begini. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Nah, ini dia yang paling penting. Jangan memperlemah diri kita dengan stres, dengan benci, dengan iri, dengan sakit hati, dengan kepahitan, dengan hawa nafsu daging. Kita harus memperkuat diri kita dengan doa, dengan iman, dengan syukur, dengan berbuat baik, dengan berbagi kasih dimanapun kita berada. Ayat 2 bilang, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Nah, ini kuncinya. Apapun yang terjadi, selama kita tahu Tuhan menyertai kita, ada sesuatu yang baik terjadi. Ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Lihat, 2 hal ini, ia menjadi sangat kaya dan ia menjadi sangat terhormat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kaya hidupnya tidak terhormat. Hidupnya selingkuh, hidupnya minum mabuk, hidupnya kasar, hidupnya kepala batu, egois, mau menang sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dia takut akan Tuhan, Tuhan memberkati dan menjadi kaya. Ada banyak orang bilang, oh kaya itu dosa, oh kaya itu jahat, oh kaya itu gak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak selamanya. Ada banyak orang miskin juga yang hidupnya gak karuan, berzina, lalu merampok, lalu berbuat jahat, lalu memfitnah, iri hati. Tetapi ada juga begitu banyak orang miskin yang hidupnya luar biasa. Hatinya penuh kasih, hidupnya penuh iman, tetap bersyukur dalam segala perkara. Dan sebaliknya, ada orang kaya juga yang hidupnya ngaco, saudara-saudara, memeras, selalu kayak gak pernah cukup, gak pernah puas, serakah gitu, iya kan? Tapi sebaliknya, ada juga banyak orang kaya yang hidupnya baik, benar, takut akan Tuhan. Jadi persoalannya bukan kaya atau miskinnya, tapi persoalan hati kita. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan enggak? Hati kita tetap menjadi berkat enggak? Hati kita tetap mengasihi enggak? Hati kita tetap mau lurus enggak? Nah, ini kuncinya. Dikatakan ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati. Ini kuncinya. Dia bukan seorang yang cepat menyerah. Dia bukan seorang yang mau menang sendiri. Dia bukan egois dan kepala batu. Tapi dia seorang yang dengan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala.
Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nathanael, Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Lihat, kemanapun dia pergi bukan hanya tentara yang menyertai dia, tapi orang-orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, imam-imam Tuhan menyertainya. Dikatakan apa? Semaya, Netanya, Sebaya, Hasael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Dia punya beban, bukan hanya mengangkat taraf hidup rakyat, tetapi membawa rakyat takut akan Tuhan. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan. Dia bukan hanya takut akan Tuhan, tapi dia juga peduli. Dia bukan hanya takut akan Tuhan dan peduli, tetapi dia juga ingin rakyatnya betul-betul hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Makanya 2 Korintus 5 ayat 6-9 bilang, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, karena iman, karena keyakinan, karena janji-janji Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Orang-orang tabah adalah orang-orang yang berjuang supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi berkat, jadi orang yang menolong orang lain, jadi orang yang membawa damai, membawa kasih, dan membawa ketentraman dimanapun berada. Jadi pada dasarnya kunci kegagalan dan keberhasilan bukan sekedar tergantung otak, bukan tergantung uang, bukan tergantung nasib, namun sangat ditentukan oleh hati. Ada banyak orang kenapa rumah tangganya hancur, karena hatinya busuk, saudara-saudara. Hatinya selalu banyak menuntut. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang tenang, hati yang tabah, hati yang tetap bekerja dalam rancangan-rancangan Tuhan akan menuntunnya pada keputusan-keputusan yang luar biasa. Tidak kebetulan saya ada di pemandangan yang indah ini. Kadang turun kabut, lalu gunungnya tidak terlihat. Itulah hidup. Kadang terbuka, gunungnya bisa terlihat, tetapi gunungnya tetap gunung, saudara-saudara. Tinggal kadang-kala mata kita. Makanya Alkitab bilang hidup yang kita jalani bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dari pemandangan yang indah Gunung Bromo ini, saya mau berbagi buat rekan-rekan kamu hebat sekalian. Mari punya hati yang tabah, karena kita nggak tahu kapan awan turun, kita nggak tahu kapan hujan datang, kita nggak tahu kapan kegelapan tiba. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pasti kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Gunung Bromonya tetap ada di belakang kita. Pegunungan Tengger, Pegunungan Semeru ini tetap ada di sini. Hanya tinggal kondisi yang kadangkala mengaburkannya, mencerahkannya, membuatnya indah. Tetapi hati kita yang tetap tabah, hati kita tetap bersyukur, hati kita yang tetap berserah kepada Tuhan, hati kita yang tetap beriman dan percaya akan menuntun kita untuk melihat hidup ini menjadi indah. Makanya saya simpulkan, hati sangat menentukan. Mengapa? Karena hati merupakan kunci semangat dan motivasi. Orang yang hatinya bersih, semangat dan motivasinya luar biasa. Kalau hari-hari ini sudah seperti nggak termotivasi, sudah seperti nggak ada semangat, periksa hati saudara. Sudahkah di hatimu penuh dengan kasih, damai, lalu firman Tuhan? Atau justru sebaliknya, di hatimu penuh kebencian, kepahitan, dan kekerasan, keegoisan, kerakusan, dan hati yang bersih akan menuntun kita pada semangat dan motivasi yang luar biasa. Yang kedua, hati menentukan langkah dan perbuatan seseorang. Kalau hatinya bersih, akan melakukan perkara-perkara yang bersih. Makanya selalu saya bilang, hati-hati dengan orang yang terluka. Orang yang terluka senang melukai. Makanya orang kalau hatinya jahat, mulutnya jahat, senang nyakitin orang, senang melukai, senang menyerang sana sini, ya kan? Makanya di medsos-medsos semakin banyak haters gitu. Kenapa? Karena itu yang saya bilang, hatinya nggak bersih. Jadi kalau lihat orang selalu lihat kekurangannya. Tetapi orang kalau hatinya bersih, kalaupun dia lihat kekurangan, yang dia pikirkan, how can I help? Bagaimana saya bisa bantu? Ya dong, kalau ada orang salah, kenapa kita nggak bantu? Kalau ada orang kurang, kenapa kita nggak bantu? Kalau ada orang lemah, kenapa kita nggak bantu? Kenapa kita senangnya menyerang, menjatuhkan? Wow, berpikir, wah ini suara kenabian. Bukan suara kenabian, suara kebencian. Karena hatimu busuk dan hatimu penuh dengan kekotoran-kekotoran, sampah-sampah jahanam. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, dari hati yang bersih akan lahir kata-kata yang bersih, akan lahir perbuatan yang bersih, sikap yang bersih, dan otomatis juga karakter yang bersih. Dan yang ketiga, hati sangat
mempengaruhi emosi seseorang. Ya kan, orang kalau hatinya tenang, orang kalau hatinya berlimpah dengan kasih, orang kalau hatinya takut akan Tuhan, maka lebih mampu mengendalikan diri di saat-saat pandemi seperti ini. Mungkin ada banyak hal yang menyakitkan dan mengecewakan dalam hidup kita, tetapi kalau hati kita lebih bersih, hati kita lebih tenang, hati kita lebih berserah kepada Tuhan, toh kita percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, hati mengarahkan mimpi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau hatinya bersih, dia gak punya mimpi yang aneh-aneh. Ada banyak orang sekarang, sorry untuk bilang ini, mimpinya aneh-aneh gitu. Yang dia pikirkan, bagaimana saya jadi orang kaya, ya kan? Bagaimana orang yang ngomongin saya sikat, saya hancurin, saya jatuhin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ngomongin kita akan selalu ada. Karena kita masih ada di dunia, kita belum tiba di sorga. Yang fitnah kita selalu masih ada. Yang nyerang kita, yang nyakitin kita, yang menyebalkan kita selalu ada. Tetapi tergantung kita. Karena saudaraku, emas mau dibuang ke comberan sekalipun, emas mau dibuang ke lumpur sekalipun, tetap emas. Harganya tidak berkurang, saudara. Jangan bilang, oh ini emas, oh udah dibuang ke lumpur. Itu kalanya bodoh saja, saudara. Karena dicuci sebentar, emas tetap emas, saudara. Itulah kehidupan. Apakah engkau emas ataukah engkau sampah? Karena sampah ditaruh di istana pun tetap akan dibuang. Tetapi emas meskipun jatuh di lumpur sekalipun tetap dicari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya hati saudara tetap tabah. Saya bersyukur ada di Bromo ini bersama dengan istri saya dalam kesempatan perjalanan Bali. Kebetulan saya dengan istri ambil jalan darat, saudara, sekaligus dapat menikmati kasih setia Tuhan untuk Indonesia, sekalipun bisa berdoa di kota-kota ini. Dan kali itu kita mengucapkan berkat karena memang situasi turisme hari-hari ini, khususnya para mereka yang bekerja di hotel, mereka yang kalau di sini hardtop, kuda dan lain-lain, mereka dalam kondisi yang sangat berat. Itu sebabnya perlu dukungan dan bantuan kita bersama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi saya dengan bangga mempersembahkan Indonesia yang indah ini buat setiap saudara sekalian dan mengingatkan buat setiap saudara, mari kita jaga hati kita, mari kita jadi orang yang tabah, penuh dengan syukur dalam segala sesuatu, maka kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita. Saudara, saya akan melanjutkan kegiatan saya selanjutnya. Jadi saya berdoa buat setiap saudara sehingga kasih Tuhan, damai Tuhan membuat saudara dapat menerima firman ini dengan sungguh-sungguh, menjadikan orang-orang yang tabah hati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kamu hebat.